semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal integral tertentu bagian pertama, yaitu tentang jumlah Riemann. Kita langsung simak contoh yang pertama ya. Tentukan jumlah Riemann dari fungsi yang ditunjukkan gambar berikut. Nah, di sini ada fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 kurang 2x kuadrat kurang 5x tambah 6. Oke, gambarnya sudah lengkap ya, cuman di sini ditambahkan lagi keterangan titik-titik partisinya min 2, min 1,2, min 0,2, 1, 1,9, 3. Nah, adik-adik masih ingat cara menentukan jumlah Riemann? Dengan menggunakan sigma i sama dengan 1 sampai n dari fxi dikali delta xi. Xi itu adalah titik wakil di setiap subinterval. Subinterval itu maksudnya persegi panjang ini nih adik-adik ya. Nah, misalnya kita mulai dari ini persegi panjang yang pertama ya. Ini saya tulis ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, kemudian ini yang keempat, ini yang kelima. Oke, kita mulai dari persegi panjang yang pertama. Pada persegi panjang yang pertama, titik wakilnya disebut X1 ya, karena persegi panjang 1 ya. Jadi X1-nya di sini kita lihat yang menyentuh kurvanya. Jadi yang menyentuh kurvanya berarti min 1,6. Nah, itulah titik wakilnya. Nah, setelah kita tentukan titik wakil, kita masukkan titik wakilnya ke dalam fungsi fx-nya. Jadi fx1. Ya, kita masukkan min 1,6 pangkat 3 kurang 2 kali min 1,6 pangkat 2 kurang 5 kali min 1,6 tambah 6. Nah, ini adik-adik hasilnya adalah 4,784. Sekarang kita cari delta X1. Saya tulis di sini ya. Jadi delta X1, apa sih delta X1 itu? Delta X1 itu adalah lebar dari persegi panjangnya, atau lebar interval untuk persegi panjang yang pertama nih. Intervalnya dari min 2 sampai min 1,2, atau bisa juga lihat di sini. Ya, jadi caranya dikurang ya adik-adik, min 1,2 dikurang min 2. Nah, ini jadi min 1,2 ditambah 2 ya, hasilnya 0,8. Pada persegi panjang yang kedua, kita ambil titik wakil ya. Titik wakilnya, lihat ini yang menyentuh kurvanya nih. Berarti minus 0,8, itulah X2. Nah, X2 ini kita masukkan ke dalam fungsinya. Jadi, fx2 sama dengan, kita masukkan di sini ya, jadi minus 0,8 pangkat 3 dikurang 2 kali minus 0,8 pangkat 2 dikurang 5 kali minus 0,8 ditambah 6. Hasilnya adalah 8,208. Nah, adik-adik ini cuma tips ya, jadi jangan dulu dibulatkan ya kalau dia belum sampai di hasil akhir. Karena kalau udah dibulatkan dari awal-awal begini, nanti hasil akhirnya akan jadi jauh ya pembulatannya. Oke, ini fx2, kita sekarang cari delta x2. Delta x2-nya adalah lebar persegi panjangnya nih dari min 1,2, ini ya, sampai minus 0,2. Berarti dikurang, dibalik ya, jadi minus 0,2 dikurang minus 1,2. Jadi minus 0,2 ditambah 1,2, hasilnya 1. Oke, selanjutnya kita ke persegi panjang ketiga. Persegi panjang ketiga, titik wakilnya adalah ini 0,1 ya. Jadi X3-nya adalah 0,1. Kita masukkan ke dalam F ya. Jadi fx3 sama dengan, kita masukkan semua ini 0,1. Jadi 0,1 pangkat 3 dikurang 2 kali 0,1 kuadrat dikurang 5 kali 0,1 ditambah 6. Hasilnya adalah 5,481. Ini adalah fx3. Dan kita cari delta x3.
Ini persegi panjangnya nih adik-adik ya. Dari minus 0,2 sampai 1. Berarti caranya 1 dikurang minus 0,2. Jadi 1 ditambah 0,2. 1,2 ya adik-adik. Selanjutnya kita cari yang keempat, persegi panjang keempat ya. Untuk titik wakilnya berarti adalah ini 1,5 ya adik-adik. 1,5 kita masukkan ke dalam fungsinya. Jadi 1,5 pangkat 3 dikurang 2 kali 1,5 pangkat 2 dikurang 5 kali 1,5 ditambah 6. Hasilnya adalah minus 2,625. Dan untuk delta X4, kita lihat nih jarak persegi panjangnya nih ya. Dari 1, ini persegi panjang ya, sampai di sini kan ya, sampai 1,9. Jadi 1,9 dikurang 1. 0,9. Selanjutnya kita ke persegi panjang kelima. Titik wakilnya itu adalah ini nih adik-adik. 2 ya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam fungsinya. Jadi 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 2 kuadrat dikurang 5 kali 2 ditambah 6. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, di sini kita cari delta X5. Delta X5-nya adalah 3 dikurang 1,9 ya. Jadi 3 dikurang 1,9 hasilnya 1,1. Jadi kan kita sudah dapat ya, ini delta X1, Fx1, ini delta X2, Fx2, delta X3, Fx3, delta X4, Fx4, delta X5, ini Fx5. Kita masukkan ke sini adik-adik ya. Jadi jumlah Riemannnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai 5. Kenapa sampai 5? Karena ada 5 persegi panjang ya. Dari Fxi dikali delta Xi. Nah, ini tinggal dimasukkan semua nih adik-adik ya. Jadi kita kaliin 4,784 kita kali dengan 0,8. Kemudian ditambah dengan 8,208 dikali 1, nggak perlu tulis ya, karena dikali 1 kan sama aja ya. Kita lanjut, ditambah 5,481 dikali 1,2. Kemudian ditambah minus 2,625 dikali 0,9. Pakai kurung ya karena ada negatifnya. Kemudian ditambah minus 4 dikali 1,1. Nah, ini kita tambahkan semua adik-adik ya, sehingga diperoleh hasilnya 11,8499. Nah, inilah jumlah Riemann untuk soal nomor 1 ini. Oke adik-adik, kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu contoh kedua. Hitunglah jumlah Riemann untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 1 pada selang dari min 1 sampai dengan 2 yang menggunakan titik-titik partisi yang berjarak sama, yaitu min 1, min 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Kalau kita lihat di sini jaraknya sama semua adik-adik ya. Ini jaraknya ini adalah 0,5. Jadi kita langsung tulis saja ya, delta xi itu adalah 0,5. Dengan titik sampel xi berupa titik tengah selang subinterval. Subinterval itu adalah persegi panjangnya nih adik-adik. Nah, biar gampang karena ini nggak ada gambar, kita buat sketsa garis lurus ya. Jadi ini garis lurus. Ini selangnya dari min 1 sampai 2. Kemudian kita masukkan titik-titik partisinya. Jadi ada min 1, minus 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Jaraknya sama semua ya, 0,5. Selanjutnya, titik sampel atau titik wakilnya yaitu xi itu merupakan titik tengah setiap subinterval. Jadi gampang aja nih adik-adik ya. X1-nya berarti di tengah-tengah nih, di sini. X1 berarti titik tengah ya antara min 1 dan min 0,5. Ya, kalau yang bisa langsung ya.
Kalau kalian yang mungkin perlu dihitung, kamu bisa menggunakan rata-rata. Jadi kamu cari min 1 ditambah min 0,5 dibagi 2, seperti itu. Maka akan diperoleh minus 0,75. Nah, selanjutnya X2. X2 juga titik tengah ya dari persegi panjang yang kedua ini. Jadi X2 itu adalah di antara minus 0,5 dan 0. Bisa langsung ya, jadi minus 0,25. Atau bisa menggunakan rata-rata, minus 0,5 tambah 0 dibagi 2, gitu ya. Nah, sekarang kita cari X3. X3 berarti rata-rata juga ya. Atau bisa langsung, jadi 0,25. X4 rata-rata dari 0,5 tambah 1 bagi 2. Atau bisa langsung 0,75 ya, yang di tengah-tengah ini. Kemudian untuk X5 dia berarti 1,25 ya, yang di tengah-tengah ya. Kemudian di antara 1,5 dan 2 ada 1,75. Oke adik-adik, sekarang kita akan cari satu persatu ya. Kita mulai dari Fx1. Karena X1-nya adalah minus 0,75 ya ini, maka kita masukkan X1 ini ke dalam fungsi F. Fungsi F-nya itu ini, X kuadrat ditambah 1. Ya, jadi X kuadratnya kita ganti dengan minus 0,75 di kuadrat, kemudian ditambah 1. Seperti kita ngerjain soal fungsi ya. Jadi tinggal kita kerjakan ya adik-adik. Ini hasilnya 1,5625. Oke, bagaimana dengan delta X1? Nggak perlu cari adik-adik karena kan sama semua nih, 0,5. Ya, jadi nanti tinggal kita masukin 0,5. Nah, sekarang kita ke Fx2. X2 itu adalah minus 0,25. Nah, jadi kalau mau cari Fx2, berarti minus 0,25 ini, sekali lagi sama kayak yang pertama, kita masukin ke fungsinya. Jadi minus 0,25 pangkat 2 tambah 1. Hasilnya 1,0625. Dan selanjutnya Fx3 berarti 0,25 kita masukin ke sini. Ya, jadi 0,25 kuadrat ditambah 1. Hasilnya pasti sama dengan ini ya, 1,0625. Selanjutnya adik-adik Fx4. X4-nya 0,75 berarti 0,75 kuadrat ditambah 1. Ya, hasilnya pasti akan sama dengan ini, 1,5625. Nih, dua lagi adik-adik ya. Jadi Fx5 sekarang. Tinggal kita masukin 1,25 di kuadrat ditambah 1 ya. Ini hasilnya adalah 2,5625. Kemudian Fx6. X6 1,75 kita masukin ke sini ya. Jadi 1,75 kuadrat ditambah 1. Hasilnya 4,0625. Nah, udah semua nih adik-adik ya. Sekarang tinggal kita cari jumlah Riemannnya. Jumlah Riemann rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai 6. Karena ada 6 ya, 6 persegi panjang nih. Sampai X6 kan ya. Dari Fxi dikali delta Xi. Nah, delta Xi-nya itu adalah 0,5. Jadi ini kita bisa ganti nih adik-adik langsung dengan 0,5. Atau, nih saya kerjain di sini ya jumlah Riemann. Karena ini konstan, maka 0,5-nya bisa kita keluarin. Jadi 0,5 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 6 untuk Fxi. Artinya apa? Kita jumlahin aja semua Fxi-nya dikali dengan 0,5 gitu. Jadi 0,5 dikali dengan Fx1 jadi 1,5625 ditambah dengan Fx2 1,0625
ditambah fx3 1,0625 ditambah fx4 1,5625 ditambah fx5 2,5625 ditambah fx6 4,0625. Seperti ini adik-adik ya. Jadi sama dengan ini, kalau ditambahin semua hasilnya adalah 11,875. Nah, tinggal dikali aja dengan 0,5. Diperoleh 5,9375. Inilah jumlah Riemannnya adik-adik untuk contoh kedua. Oke, sekarang kita ke contoh berikut ya adik-adik, juga sekaligus contoh yang terakhir. Misalkan diketahui suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat pada interval dari 0 sampai 3. Tentukan jumlah Riemann dengan menggunakan 6 subinterval sama panjang dan titik wakilnya ada 3 nih adik-adik ya. Kita harus cari 3-3-nya. Yang A, titik ujung kanan subinterval. Yang B, titik tengah subinterval. Yang C, titik ujung kiri subinterval. Nah adik-adik, apakah nanti jumlah Riemann-nya akan sama untuk ketiga posisi titik wakil yang berbeda ini? Jawabannya adalah tentu saja beda. Kenapa bisa beda? Kamu simak lagi video konsep tentang jumlah Riemann ya. Jadi kalau titik wakilnya berbeda, pasti nilai dari jumlah Riemann-nya juga berbeda. Nah adik-adik, karena di sini nggak ada gambarnya, kita sketsa lagi ya dengan garis lurus. Ini intervalnya dari 0 sampai 3 nih adik-adik. Tapi ada berapa partisi ya? Berapa partisinya tergantung berapa subinterval nih. Berapa subinterval yang mau dibuat ya. Jadi ada 6 subinterval dari 0 sampai 3. Berarti dari 0 sampai 3, cara mencari setiap selang sama panjangnya, caranya kita kurangi ini 3 kurang 0 ya. Lalu kita bagi 6. Ya, jadi 3 kurang 0, kemudian kita bagi 6. Jadi 3 per 6 dapat 0,5. Nah inilah selang tiap interval adik-adik. Ya, karena kan sama panjang semua ya. Jadi kita buat 6 titik dengan masing-masing jarak 0,5 ya. Jadi inilah yang akan menjadi delta XI. Nah, karena jaraknya 0,5 berarti di sini ini 0,5, kemudian 1, 1,5, 2, 2,5, 3 gitu ya. Pas ya adik-adik. Oke, sekarang kita mulai dari yang A, di mana titik wakil adalah titik ujung kanan subinterval. Nah, kanan tuh sebelah mana sih adik-adik? Jadi kalau ini subinterval, ya, ini persegi panjangnya nih, maka titik wakilnya ada di ujung kanan. Berarti inilah X1-nya. Ya. Jadi setiap ujung kanan subinterval itu adalah titik wakil. Jadi X21, ini X3, ini X4, ini X5, ini X6. Ya, itulah maksudnya titik wakil adalah titik ujung kanan subinterval. Nah, sekarang kita mau cari fx-nya ya adik-adik. Kita mulai dari fx1. Karena x1-nya adalah 0,5, jadi f 0,5. Nah, ini diapain adik-adik? Kita masukkan ke dalam fungsinya. Fungsinya kebetulan ini cukup simpel, yaitu x kuadrat. Jadi tinggal 0,5 kuadrat. Hasilnya adalah 0,25. Oke, sekarang kita cari fx2. fx2, x2-nya adalah 1, berarti f1. Kita masukkan ke rumus 1 kuadrat berarti ya adik-adik, yaitu 1. Kita ke fx3. X3 adalah 1,5, berarti f 1,5. Jadi 1,5 kuadrat ya, 2,25. Selanjutnya fx4. fx4 berarti f2 ya. f2 berarti 2 kuadrat alias 4. Selanjutnya fx5. fx5 berarti f2,5. Jadi 2,5 kuadrat. 6,25. Selanjutnya fx6 ya.
fx6-nya adalah 3 ya. Jadi 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Nah, sekarang kita ke jumlah Riemann ya. Adik-adik, jumlah Riemann-nya berarti rumusnya I sama dengan 1 sampai 6 ya adik-adik. Dari fxi dikali dengan delta xi. Delta xi-nya adalah 0,5 kan sama semua ya. Jadi kita bisa keluarin 0,5-nya. Kita kali dengan sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari fxi. Jadi 0,5 kali, ini kita tambahin semua adik-adik. Jadi 0,25 tambah 1 tambah 2,25 tambah 4 tambah 6,25 tambah 9. Sama dengan 0,5 dikali 22,75. Hasil akhirnya adalah 11,375. Nah, adik-adik, inilah jumlah Riemann untuk soal yang A. Mudah ya adik-adik kalau soalnya seperti ini ya. Jadi subintervalnya sama panjang, kemudian titik wakilnya seragam, semuanya titik ujung kanan. Nah, itu simple banget cara ngerjainnya adik-adik ya. Oke, sekarang kita mau jawab yang B. Yang B, titik wakilnya adalah titik tengah subinterval. Berarti titik wakilnya yang ini adik-adik. Ya. Jadi ini X1 0,25. Ini adalah X2 ya, 0,75. Di tengah-tengahnya nih adik-adik. Ini X3 1,25 ya. Ini adalah X4 1,75. Ini adalah X5 ya, 2,25. Ini adalah X6 2,75. Ya, untuk menjawab yang B, ya kita cari fx1 berarti f 0,25. Nah, kita masukkan 0,25 ke fungsi x kuadrat. Jadi 0,25 kuadrat. Hasilnya 0,0625. Selanjutnya fx2 itu adalah f 0,75. Jadi 0,75 kuadrat gitu ya. Hasilnya adalah 0,5625. Kita lanjutkan fx3 itu adalah f1,25. Ya, berarti 1,25 kuadrat. Hasilnya 1,5625. Ya, kita lanjutkan fx4 1,75. Ya, berarti f1,75. 1,75 kuadrat ya. Hasilnya 3,0625. Kita lanjutkan adik-adik, fx5 berarti f 2,25. 2,25 berarti 2,25 kuadrat ya. 2,25 kuadrat 5,0625. Oke, kita lanjutkan fx6 berarti f 2,75 ya. Sama dengan 2,75 kuadrat, hasilnya adalah 7,5625. Nah, sekarang kita mencari jumlah Riemann ya. Rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari fxi dikali 0,5. Lagi-lagi 0,5-nya boleh dikeluarkan ya. Dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari fxi. Jadi 0,5 dikali dengan, ini kita tambahin semua adik-adik. Ya, jadi 0,0625 tambah 0,5625 tambah 1,5625 tambah 3,0625 tambah 5,0625 tambah 7,5625. Nah, jadi 0,5 dikali 17,875 nih hasil semuanya kalau ditambahin ya. Diperoleh 8,9375. Nah, bedakan adik-adik dengan yang tadi. Yang tadi kan 11 koma ya, yang ini 8 koma.
Oke, sekarang kita ke yang C, titik ujung kiri subinterval. Nah, berarti kalau ini subintervalnya, maka titik ujung kirinya adalah ini adik-adik. Ini adalah X1 untuk subinterval ini. Dan untuk subinterval kedua, titik wakilnya adalah titik ujung kiri 0,5 ini, ya. Demikian juga dengan ini, jadi ini X3, ini X4, ini X5, ini X6. Jadi, semua titik wakilnya adalah titik ujung sebelah kiri dari subinterval. Oke, kita cari ya adik-adik sama kayak yang tadi. Jadi Fx1 itu adalah F0 ya adik-adik. Jadi 0 kuadrat 0 ya. Selanjutnya Fx2 itu adalah F0,5. Jadi 0,5 dikuadratkan hasilnya 0,25. Selanjutnya Fx3. Fx3 berarti F1 ya. 1 kuadrat hasilnya 1. Fx4 berarti F1,5. 1,5 kuadrat hasilnya 2,25. Kemudian Fx5. Fx5 berarti F2 ya. Jadi 2 kuadrat hasilnya 4. Fx6 berarti F2,5. Hasilnya 2,5 kuadrat. Sehingga diperoleh 6,25. Sehingga jumlah Riemann untuk yang C itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai 6 Fxi dikali lagi-lagi ini ya 0,5. Nah, jadi 0,5 dikali dengan ini kita tambahin semua nih ya. 0 ditambah 0,25 ditambah 1 ditambah 2,25 ditambah 4 ditambah 6,25 sama dengan 0,5 dikali 13,75. Hasil akhirnya diperoleh 6,875. Oke. Adik-adik, di sini kita melihat ya bahwa semakin ke kiri ya, semakin ke kiri jumlah Riemann-nya semakin kecil ya adik-adik. Tadi kan ujung kanan 11 koma ya. Kemudian yang titik tengah tadi 8 koma. Kemudian untuk yang titik ujung kiri ini diperoleh 6 koma. Ya, semakin kecil ya kalau ke kiri. Nah, jadi sampai di sini adik-adik ya pembahasan tentang jumlah Riemann. Semoga ketika kalian sudah menyimak video ini, kalian semakin memahami tentang jumlah Riemann ya adik-adik. Oke adik-adik, di sini ada latihan soal yang bisa kalian pakai untuk mengecek pemahaman kalian. Silakan dicoba. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.